Shalom Ibu Bapak, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Senin tanggal 13 April. Kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Ada sebuah perjalanan yang penuh pengorbanan. Tubuh lelah menuju Golgota, salib berat di pundaknya, caci maki di pagi buta, jalan terlunta-lunta, mahkota duri di kepalanya, darah menutup tubuhnya. Kau anak Allah, muda perkasa, datang sebagai yang terhina. Manusia tak mau terima cinta kasih dan janji mulia. Satu kali menanggung siksa, mati terjual dosa, namun kini jalan terbuka, salib ampunan dosa, salib ampunan dosa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa baik, dan pagi ini kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ajak Ibu Bapak Saudaraku membuka Injil Matius pasal yang ke-28. Pembacaan dimulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang namanya hope tidak akan pernah bisa menghentikan kebenaran sejati. Tiba saatnya kebenaran akan muncul bersama dengan buah-buahnya. Ibu Bapak Saudaraku, hope yang saya maksudkan adalah berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang diedit, diputar balik oleh para imam dengan mengatakan bahwa malam-malam murid-murid Tuhan Yesus datang mengambil mayat Yesus. Ibu Bapak Saudaraku, dan dilanjutkan dengan tindakan nista, yakni menyampaikan suap kepada para serdadu yang menjaga kubur Yesus pada malam itu. Kita tahu semua Ibu Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat sehingga disebut Jumat Agung.
Sebelum matahari terbenam dengan tergesa-gesa, murid Tuhan Yesus yang bernama Yusuf Arimatea dan Nikodemus memohon izin untuk menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya di kubur yang disiapkan oleh Yusuf Arimatea. Kubur lalu disegel. Para imam datang kepada Pilatus minta diizinkan untuk pasukan menjaga. Lalu Pilatus mengizinkannya. Pasukan menjaga kubur yang disegel itu. Dilalui semalam sampai Sabtu sunyi. Lalu malam lagi, malam Minggu. Dan menjelang fajar menyingsing pada hari pertama minggu itu, di sana dikatakan ibu bapak saudaraku, sebelumnya 3 perempuan yang biasa mengiring Yesus datang ke kubur untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi ketika sampai di sana terjadi gempa bumi yang sangat hebat karena malaikat dari langit turun untuk menggulingkan batu itu. Dan para serdadu ketakutan, sangat-sangat ketakutan. Dan akhirnya ibu bapak saudaraku, serdadu tadi berlari ke kota untuk melaporkan kejadian itu kepada imam. Bahwa apa yang dikhawatirkan imam, yakni bahwa Yesus akan bangkit, terjadi. Lalu para imam mengambil keputusan setelah berunding dengan tua-tua menciptakan hoax yang memalukan dan tindakan suap yang nista tadi. Dan akhirnya tindakan nista dan berita hoax itu tidak pernah bisa menghentikan kebenaran. Tiba saatnya kebenaran muncul disertai dengan buah-buahnya. Lalu kebenaran yang muncul seperti apa yang saya maksudkan? Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, buah itu tertulis dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar, 1. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, 2. Lalu juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati tidak bisa dihentikan oleh hoax. Dan akhirnya malah muncullah kebenaran yang disertai dengan buah-buahnya. Buah pertama tadi ibu bapak saudaraku, firman Allah makin tersebar, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikubur dan bangkit seperti yang tertuliskan dalam kitab suci. Dan sejumlah imam menyerahkan diri. Ibu bapak saudaraku, bisa jadi dari sejumlah imam ini termasuk di dalamnya imam yang menyebar hoax itu. Yang saya maksudkan sekali lagi ibu bapak saudaraku, yang namanya hoax tidak pernah bisa menghentikan kebenaran. Lalu terapannya untuk ibu bapak, saya dan saudara apa? Yang pertama, tetap tinggal tenang. Di sekitar kita berkeliaran banyak hoax. Baik itu berita tentang virus corona dan lain sebagainya, ada yang benar, ada yang hoax. Oleh sebab itu, tolong mendapat berita apapun juga, ibu bapak saudaraku, jangan pernah di-share selama ibu bapak saudaraku tidak yakin akan kebenarannya. Dan kedua, ibu bapak saudaraku tidak yakin bahwa itu menjadi berkat bagi orang lain. Delete saja. Lalu yang kedua, mungkin ibu bapak saudaraku juga mendengar berita yang berseliweran yang mengatakan bahwa nanti tanggal 18 April akan terjadi penjarahan dan lain sebagainya. Ibu bapak saudaraku, kalau ibu bapak saudaraku dengar, tolong tenang. Serahkan semua kepada aparat keamanan. Faktanya memang 4 orang yang mencoba-coba menebar teror kecil dengan menuliskan saatnya membakar sudah ditangkap oleh aparat keamanan. Itu membuktikan apa? Membuktikan aparat keamanan tidak tinggal diam. Mereka bekerja dengan sangat baik. Oleh sebab itu bantu mereka dengan jalan tetap tenang, tetap tinggal di rumah, tetap belajar dari rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan tetap melaksanakan isolasi diri dengan penuh sukacita dan di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, yang mengizinkan hoax berkeliaran di tengah-tengah kami, tetapi juga memperlengkapi kami bahwa yang namanya hoax tidak akan pernah bisa menghentikan kebenaran, dan tiba saatnya kebenaran akan muncul disertai dengan buah-buahnya. Hari ini kami belajar tentang hoax yang ditebar oleh para imam, disertai dengan tindakan nista.
yakni membayar suap. Dan tentu itu sekali lagi memalukan. Tetapi sekali lagi karena hati mereka sudah dipenuhi dengan perasaan iri dan dengki, akhirnya tindakan apapun juga mereka lakukan. Oleh sebab itu, ajar kepada kami bahwa tindakan mereka akhirnya juga sia-sia karena tidak pernah bisa menghentikan kebenaran. Karena kebenaran muncul disertai dengan buah-buahnya. Yang kami baca Kisah Rasul 6 ayat 7 tadi, Tuhan menenangkan hati kami bahwa firman Allah makin tersebar. Murid-murid semakin bertambah-tambah dan sejumlah imam besar menyerahkan diri dan percaya. Oleh sebab itu ajar kepada kami untuk kami tetap tenang, membaca, mendengar maupun melihat apa yang terjadi di sekitar kami. Kami percayakan kepada pemerintah yang sah dan aparat keamanan yang bekerja dengan sangat baik dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu yang siap memasuki hari ini beserta dengan kasih karunia Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, biarkan kami terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk perbuatan baik sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.